Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam podcast Narasi dan Informasi. Kali ini saya kedatangan tamu seorang petani muda dari desa Banaran Kulon. Beliau adalah Mas Ali Ghazali. Kalau nama aslinya Ghazali tapi panggilannya Ali. Ya. Kita akan membahas seputar pertanian tentunya, walaupun Mas Ali ini sebenarnya bukan sarjana pertanian. Dan ini yang menarik juga gitu. Beliau adalah alumni biologi ya, di salah satu universitas di Malang. Tapi pada akhirnya aktivitasnya adalah pertanian, khususnya Brambang sebagai salah satu kekayaan alam di Nganjuk begitu. Boleh diceritakan Mas Ali soal kenapa sih akhirnya tertarik menjadi petani Brambang begitu? Ya, sebenarnya untuk di dunia bawang merah atau Brambang, khususnya di dunia bibit bawang merah ya. Kalau ngomong ini adalah pilihan, sebetulnya bukan pilihan. Bukan pilihan malah ya. Sebetulnya bukan pilihan. Apalagi ngomong seorang yang dulunya pernah mengenyam pendidikan di dunia kampus ya, perguruan tinggi, tentu banyak yang tidak memilih terjun di dunia pertanian. Khususnya di persawahannya, Mas. Jadi sejarahnya kalau ngomong kenapa saya terjun ke bawang merah, salah satu adalah karena alasannya pertama mungkin karena satu saya dapat orang Nganjuk kebetulan di sentral bawang merah ya. Kemudian setelah saya kerja di salah satu perbankan swasta, kemudian si istri ini ngajak pulang ke Nganjuk ya, apalagi pilihannya waktu itu. Kalau bukan terjun di bawang merah, karena ya memang sentral di situ, apalagi setelah kalau kita gali ternyata ada potensi di situ. Kalau ngomong tenaga ataupun pengetahuan ya awalnya ndak yakin bisa terjun di dunia bawang merah, karena apalagi ya terjunnya dulu juga belum pernah sama sekali di menjadi petani lah, menjadi petani belum pernah. Mulai sampai usia 30 masa saya harus menjadi petani. Apalagi berat lah Mas kalau ngomong di dunia pertanian menjadi petani. Apalagi di usia muda itu juga susah sebenarnya menentukan pilihan. Tapi lagi-lagi itu memang kondisi waktu itu. Nggak ada pilihan lain begitu ya di desa. Dan potensi yang ada di situ ya bawang merah begitu. Akhirnya Mas Ali memilih untuk menjadi petani bawang merah begitu. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, sewaktu saya masih kerja di bank waktu itu, setelah saya mengajukan resign beberapa kali, itu kan belum boleh. Masih pinginnya atasan masih ayo tetap di perusahaan. Saya ingat waktu itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan sebelum saya resign, itu ada seorang sahabat waktu kuliah, waktu itu berasal dari Probolinggo. Kontak saya, minta tolong untuk dicarikan bibit bawang merah. Bibit dari Nganjuk? Bibit dari Nganjuk yang asli panen dari Nganjuk. Dari Nganjuk. Ya spontan, karena saya tidak ada pengetahuan di situ, spontan saya jawab, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Akhirnya dari sahabat itu meyakinkan, cobalah belajar ke mertua atau ke famili sana, bagaimana kita bisa melihat bibit bawang merah itu layak untuk ditanam.
Akhirnya dari situ saya mulai Belajar ke mertua atau ke terutama pertama ke mertua dulu, mertua, karena orang yang paling dekat. Mertua memang asli petani. Asli petani tulen. Mertua itu petani tulen. Jadi dari situ saya belajar untuk melihat bibit, jenisnya bibit bawang merah. Akhirnya bisa cari, dan saya waktu itu saya sanggupi ketika sudah bisa atau ada sedikit pengetahuan tentang bibit bawang merah. Saya kontak lagi, iya saya bisa. Tapi karena waktu itu saya masih kerja di bank, jadi saya minta untuk pengiriman itu di hari Sabtu atau Minggu ketika saya libur. Ya, dengan perjalanan waktu, saya waktu itu tidak berdagang. Saya tidak belanja kemudian saya jual ke sahabat yang ada di Probolinggo, enggak. Tapi saya dikasih upah. Gitu. Jadi semua modal dari sana waktu itu. Ditransfer, kemudian saya carikan, saya ngawal sampai sana, saya dikasih tugas saya hanya mencarikan bibit itu benar-benar bagus. Kedua adalah timbang, ngawasi timbangan. Tiga, ngawal untuk kiriman nyampe Probolinggo, itu saja. Itu berlangsung berapa lama? Jadi yang ngirim hanya untuk teman di Probolinggo itu, Mas? Itu sebelum resign itu saya sekitar 1-2 bulan, cuman waktu itu karena apa ya, pas musimnya di sana, jadi 1 minggu itu 1 kali. Dan kapasitas pengiriman waktu itu rata-rata ya 2 ton 1 kali kirim. 1 kali kirim. Waktu itu dapat upah berapa, Mas Ali? Nah, ini kalau ngomong upah ya, karena kalau saya hitung ya termasuk besar daripada pendapatan saya, karena kita menghitung hari kerja ya, Mas. Ketika mungkin waktu itu saya dapat UMR di sana itu kerja kan masih saya 1 bulan dapat gaji kan saya ingat itu terakhir saya terima gaji itu karena masih bank swasta ataupun sekelasnya BPR, Mas, di bawah bank konven kan. Saya ingat di atas UMR waktu itu sudah terakhir kerja 2.350.000 waktu itu. Kemudian saya bandingkan, jadi 1 kali pengiriman waktu itu saya mulai proses untuk pengiriman, permintaan barang itu saya tidak pernah ngomongkan berapa yang saya dapat. Dan karena saya tidak mengambil keuntungan di situ, saya juga tidak tanya. Pengiriman pertama nyampe sana itu saya dikasih upah itu Rp500 per kilo. Kalau di total? Per kilo kalau saya bawa 2 ton, itu kan berarti saya Rp500 dikali 2.000 kilo. 1 ton kan 1.000 kilo ya, Mas. Kalau 2 ton 2.000 kilo sudah ketemu 1 juta. 1 juta itu katakanlah saya kerja hanya 1 hari lah. Mulai proses packing, saya ngawal packing, lihat packingnya, timbang, kirim sana. Perjalanan paling kan 6 jam. 6 jam. Katakanlah 1 hari full lah. Saya sudah dapat gaji. Pulang sudah dapat 1 juta. 1 juta, 1 kali kirim. 1 kali kirim. Kalau 1 bulan 4 kali kirim 4 juta. 4 juta. Ya. Dari situ saya kemudian berpikir, oh ternyata masih ada peluang. Jadi saya tidak hanya terjun. Kalau waktu itu saya langsung terjun di petaninya, saya masih mikirnya karena tenaga saya juga tidak mumpuni. Kalau saya harus mengerjakan orang terus ya modalnya juga banyak. Kalau tidak saya sambil saya tangani sendiri beberapa bagian kan untuk perawatannya. Jadi ada peluang. Jadi waktu itu, ya itu pertamanya saya terjun di dunia bawang merah, khususnya di bibit. Akhirnya memang dari awal langsung ke bibit ya. Bibit. Selama perjalanan itu sempat berjalan beberapa tahun untuk Probolinggo, yaitu awalnya, kemudian saya mencoba untuk pemasaran di lain daerah, terutama di daerah asal saya di Jombang. Itu coba menawarkan bibit. Lama-lama ya saya dari sawah ke sawah, dari petani ke petani, itu saya coba promosikan waktu itu. Sempat tidak yakin dengan orang-orang yang di Jombang yang kenal dengan saya karena tahu background saya, tidak pernah di sawah, apalagi di bawang merah, ya tidak yakin, Mas.
Tapi lama-kelamaan dijalani oleh Mas Ali dan akhirnya banyak juga yang menerima begitu ya. Iya. Ini sudah sejak, kalau dihitung-hitung sudah berapa tahun Mas Ali terjun di perbibitan bawang merah ya? Ya mulai saya dari resign itu tahun 2015 Mas. Resign kerja 2015 itu langsung kemudian saya terjun di dunia bibit. Mulai sampai sekarang 2002 berarti ya 7 tahun. 7 tahunan ya. 7 tahun. Nah, yang Mas Ali jual ini kan bibit bawang merah asli Nganjuk ya? Ya. Itu kelebihannya apa saja Mas Ali kalau bibit Nganjuk ini? Yang pertama, bibit Nganjuk itu memang sudah terkenal ya secara nasional, skala nasional. Bahkan teman-teman itu kalau bercanda itu Nganjuk itu penjajah bibit gitu. Jadi gitu kalau ya? Ngomong kelebihan yang pertama, jenis di Nganjuk itu kan yang utama ada namanya kan tajuk Mas, bibit tajuk. Jadi ada yang mengatakan atau yang menyebutnya bukan tajuk tapi bahasa sebutan yang lebih familiar itu Thailand. Kelebihannya Thailand Nganjuk itu satu di rendemen atau bobot yang dihasilkan. Pertama itu. Yang kedua adaptasinya mudah, ditanam di mana saja mudah, itu mudah, perawatannya mudah. Yang kedua kan bibit Nganjuk untuk Thailand ini yang bagus memang di musim kemarau. Yang kedua Nganjuk itu produksi bibitnya ada untuk yang musim penghujan itu kan jenis atau varietas Bauji Mas. Varietas Bauji. Jadi ini kelebihannya itu dia lebih tahan di musim penghujan. Ini lebih tahan daripada Thailandnya. Cuman untuk ngomong masalah tonase atau rendemen hasil panen itu jauh dengan Thailand. Jadi Nganjuk dua ini yang dipasarkan atau yang diproduksi. Termasuk yang diproduksi dan yang dijual Mas Ali dua varietas ini gitu ya. Mas Ali sampai sekarang penjualannya sampai kemana saja? Selain Probolinggo pertama ya? Pertama saya itu Probolinggo. Ya enggak jauh-jauh Mas. Yang jelas yang sering kita lokalan untuk Nganjuk sendiri itu kan kita ya antar pedagang gitu. Kemudian kalau di wilayah timur, di Jawa Timur paling yang dekat ya daerah Kediri, Kediri, Jombang itu. Kemudian menambah lagi daerah Tuban ada. Kemudian kalau ke barat itu ada di Ngawi, kemudian di Bojonegoro ada, di Jawa Tengah Mas. Jawa Tengah untuk daerah Kabupaten Blora. Blora ya. Selain Blora? Belum Mas. Ya? Kita biasanya saya fokus itu kalau saya dapat wilayah baru itu saya fokus dulu. Kalau sudah tertata, kemudian ikatan emosional sudah, kita coba untuk tambah wilayah lain. Wilayah-wilayah itu dimasukin oleh Mas Ali selama 7 tahun terakhir ini ya? Yang lama itu saya masih dekat-dekat saja, masih di seputaran Jombang, kemudian Probolinggo itu. Terus kemudian sekitar 3 tahun ini coba kita promosikan ke wilayah yang saya sebut tadi. Mas kalau boleh tahu omset Mas Ali yang diputar dari perbibitan ini sampai berapa puluh juta atau berapa ratus juta? Kalau kelas saya ini kan Mas, kalau ngomong omset kelas saya ini kan masih kelas teri Mas. Ya enggak sampai lah puluhan juta ya, kadang-kadang nyampe, kadang-kadang tidak. Yang tapi jelas kalau menurut Mas Ali potensi untuk di dunia berambang ini bawang merah masih bagus ya. Kalau ngomong potensi di dunia bawang merah Mas,
pemasaran bibit terutama ya. Ini sangat terbuka lebar. Saya lihat dari pertumbuhan saya sendiri tiap tahun itu kan saya juga pelanggan petaninya tambah, kemudian pelanggan pedagangnya juga tambah. Ini salah satu faktornya juga tidak lepas dari, kalau saya analisa ketika ngobrol dengan petani-petani itu kan ya pertama itu yang mereka asalnya tanam hanya padi, jagung, ini mulai beralih lahannya dipakai sedikit untuk bawang merah dicoba. Itu kan biaya produksinya itu sekarang itu besar, yang padi dan jagung. Itu tidak lepas dari yang pertama adalah kesulitan dan berkurangnya jatah subsidi pupuk, Mas. Dan harganya meningkat drastis. Sudah sulit mendapatnya karena dijatah. Dan itu tidak mahal. Cukup untuk luasan area tanamnya. Mahal juga iya. Akhirnya pindah ke bawang merah. Itu karena yaitu pupuk sama-sama mahalnya. Sekalian aja ke bawang merah. Apalagi kalau ngomong potensi hasil juga lumayan. Kemudian masa tanamnya itu kan pendek, Mas. Bawang merah itu kan mulai dari tanam sampai panen itu cuma 60 hari. Kalau kita ke padi dan jagung, mereka 100 hari. Iya. Bisa 3 bulan lebih atau sampai 4 bulan. Sekali musim berapa kali tanam berarti? Kalau untuk padi dan jagung, Mas, mereka yang asalnya dari petani padi dan jagung, 1 tahun itu dia bisa, kalau lahannya produktif, itu tanamnya kan 3 kali. 3 kali musim. Kalau berambang bisa 5 kali, Mas. Nah itu yang bikin juga menggiurkan gitu ya. Apalagi iya kan tergiurnya kalau pas bawang merah mahal. Biasanya untuk ukuran sawah petaan 1.400 meter persegi. Kalau pas lagi-lagi bagusnya harga bawang merah bisa laku 25 juta, bisa laku 30 juta, bisa lebih ya. Sekali panen. 1 kali panen cukup 2 bulan. Sedangkan kalau untuk padi dan jagung untuk menghasilkan segitu butuh luasan lahan yang lebih besar lagi. Otomatis operasional juga banyak. Dan nunggunya juga lebih lama. Lebih lama. Jadi 1 tahun biasanya tanam 3 kali. Kalau tanam bawang merah mereka bisa tanam 5 kali. 5 kali panen. Asalkan kalau untuk petani yang di luar daerah sentral bawang merah tidak bareng panennya dengan daerah sentral, ya biasanya nemu harga. Itu saja kuncinya. Ya. Mas Ali, selama 7 tahun ini pengalaman Mas Ali yang jadi kendala di lapangan atau yang menjadi kendala dalam bisnis ini, dalam usaha ini apa biasanya, Mas? Yang jelas kalau ngomong kendala itu kan kita ngomong di kapitalnya, Mas. Kebetulan saya kan berangkat memang dari 0 modal, Mas. Jadi dari 0 modal, saya tidak punya modal, hanya dikasih upah itu untuk mencarikan. Saya tabung sedikit-sedikit, saya jadikan dagangan itu. Jadi ya kalau ngomong kendala sebenarnya yang pertama adalah di modal, Mas. Karena di dunia bibit itu modalnya sangat tinggi, Mas. Apalagi untuk hari ini di tingkat petani, bibit siap tanam bawang merah varietas Tajuk atau Thailand itu sudah 75.000 untuk siap tanam usia 4 bulan. Kalau kita ingin belanja 1 ton, kita menyiapkan uang 75 juta. 75 juta. Yang kendala yang lain adalah sebenarnya pada tingkat persaingan, Mas. Persaingan. Ya, persaingan. Terlebih untuk hari ini kan kita pasarnya juga pasar online juga sudah luar biasa. Luar biasa ya. Jadi juga online. Online, saya onlinenya itu tidak terus, hanya momen-momen tertentu saya online kan. Karena saya fokuskan untuk yang sudah pelanggan-pelanggan ini untuk menjaring yang baru-baru kita pasang di online, di Facebook itu jelas itu.
Tadi kendalanya satu modal, yang kedua persaingan, terlebih persaingan yang tidak sehat, Mas. Ini yang sering menjatuhkan teman-teman pedagang yang betul-betul sudah bekerja sesuai apa adanya. Maksudnya yang di sini persaingan yang kurang sehat adalah di tingkat harga. Lah harga ini juga tergantung pada usia bibit, Mas. Usia bibit. Jadi ada persaingan yang kurang sehat itu katakanlah hari ini 75.000 harga siap tanam usia 40. Ada yang pasang harga 55.000 tapi tidak dikasih keterangan bahwa ini sudah siap tanam. Tapi saya yakin itu belum siap tanam. Untuk hari ini. Nah, ini kadang petani itu tergiur, yang petani yang cari bibitnya di dunia online. Kok selisihnya jauh. Tapi kalau di logika, lah rata-rata aja sekian, masa terpautnya jauh sekali. Ada apa? Seharusnya petani-petani yang belanja bibit online harus jelinya di situ. Gitu ya, biar nggak salah beli gitu. Iya, karena kan fatal, Mas. Untuk bibit itu bawang merah sangat fatal kalau kesalahan bibit. Satu, kalau dia dapat bibit yang belum siap tumbuh, padahal dia carinya yang siap tumbuh karena tergiur harga, ambil yang katakan harga jauh di bawah pasaran, dia ambil. Sementara pengetahuan bibitnya kurang. Akhirnya ketika tanam ditunggu, biasanya 1 minggu sudah tumbuh. Kok 1 minggu belum ada perkembangan, belum ada tanda-tanda tumbuh, ditunggu lagi. Ini yang sering terjadi ketika bibit itu harganya melambung tinggi. Yang sering terjadi di situ, Mas. Berarti itu yang harus diwaspadai ya oleh petani ya, supaya enggak. Iya, makanya saya sering mewanti-wanti ke pelanggan saya. Petani itu walaupun tidak beli bibit di saya, tidak masalah. Yang penting hati-hati. Jadi saya edukasi mulai cara melihat bibit. Tidak cukup di situ saja. Ketika sudah dapat bibit yang harga murah, katakanlah jauh di bawah pasaran, cari bibitnya saya kasih pesan, kalau cari bibit jangan mendadak dengan waktu tanam. Ini butuhnya apa, Mas? Butuhnya yang pertama adalah ketika sudah dapat bibit, ini bisa mencoba bibit. Katakanlah kita kurang 10 hari dari tanam. Sekarang katakanlah tanggal 13 ya, Mas. Ya. Katakanlah waktu tanam tanggal 23. Hari ini petani dapat bibit yang murah. Itu sering saya kasih pesan, coba dulu. Artinya kita coba tanam di pot, kita ambil sampel beberapa umbi. Kalau kita sudah beli, katakanlah sudah beli, makanya belinya itu saya sering mewanti-wanti itu jangan mendadak. Butuhnya itu, Mas. Tapi kalau misalnya nyoba dulu itu nggak boleh ya? Ya kalau melihat biasanya minta 1 biji, 2 biji kan bisa. Bisa, Mas. Lah itu biasanya kalau kita coba, kalau bibit itu sudah siap tanam, kita coba tanam di pot misal. 3 hari, 4 hari belum keluar akar. Ini biasanya belum siap. Ini yang sering terjadi ini. Ya kira-kira ukurannya 3 hari, 4 hari itu ya? Iya, untuk keluar akar itu paling lama seminggu lah gitu. Enggak sampai, Mas, enggak sampai. Kalau bibit benar-benar siap tumbuh, apalagi tunasnya sudah hijau. Kalau tunas bibit itu sudah hijau warnanya, kita taruh, kita tanam di pot. 1 hari 1 malam akarnya sudah mulai terlihat. 2 hari sudah panjang kira-kira ya 2 cm. Itu biasanya 5 hari sudah tumbuh daunnya. Oke, Mas Ali, sebelum kita akhiri, ini barangkali ada pesan dari Mas Ali kepada, kalau petani tadi sudah banyak ya, pesan-pesan yang disampaikan terutama untuk memilih bibit. Nah, untuk generasi muda nih, supaya ini juga mau untuk jadi tani gitu. Soalnya kan kayaknya banyak yang belum tertarik gitu. Ya mungkin bisa dikasih pesan enaknya jadi petani seperti apa, potensinya di Nganjuk ini bawang merah seperti apa gitu. Monggo Mas Ali. Ya, kalau ngomong potensi bawang merah di Nganjuk sudah tidak perlu ditanya lagi. Perkembangannya luar biasa. Nganjuk sudah menjadi salah satu
Nganjuk sudah menjadi salah satu sentral bawang merah tingkat nasional setelah Brebes ya. Terlebih di bibit itu sudah terkenal nasional untuk bibit Nganjuk. Nah, kalau yang untuk pemuda-pemuda di luar Nganjuk, kalau memang untuk memilih terjun di dunia pertanian, petani, ya yang pertama kita gali potensi lokal dulu. Potensinya apa di daerah kita? Kalau sudah menemu ada potensi, misal ada potensi, ternyata tidak bawang merah di sini, tapi bawang sayur misal. Nah, coba kita di situ. Memang untuk hari ini kalau ngomong bawang merah, pertanian Mas, khususnya pemuda, sangat jarang diminati Mas. Sangat jarang diminati, terlebih untuk kaum pemuda yang pendidikannya tinggi. Tidak hanya di Mas, pengaruh pada pendidikannya tidak, tapi kadang dipengaruhi oleh lingkungan yang paling terdekat, misal dari keluarga. Misal dari keluarga, masuk sekolah tinggi-tinggi sampai ke perguruan tinggi, sampai kuliah S1, akhirnya terjun di sawah. Ini yang menjadi salah satu hambatan. Hambatan untuk pemuda itu terjun di petani. Kedua, memang hari ini kalau ngomong profesi petani itu kan agak remeh didengarnya, Mas. Agak remeh. Nah, ini remehnya karena orang menyebut profesi petani rata-rata paling ini untuk pertanian yang geraknya di produksinya itu hanya padi dan jagung. Kalau di situ memang sangat jarang diminati, Mas. Lagi-lagi kita ngomong pada hasil produksinya. Apalagi untuk padi dan jagung itu kan untuk hasil panennya, hasil produksinya, harga pasca panen HPP-nya itu kan ditentukan pemerintah. Jadi kita tidak bisa menjual lebih dari sekian. Kemudian juga dibatasi untuk pedagangnya, tidak boleh, sebenarnya ada aturan tidak boleh membeli di bawah sekian. Nah, ini peluang untuk petani muda sebenarnya. Kalau hari ini ngomong petani milenial ya Mas, kita bisa coba untuk memilih produk yang di luar ada ketentuan dari pembatasan dari pemerintah. Seperti katakanlah kalau bawang merah ini masuk pada pertanian yang hortikultura. Kita bisa di dalamnya itu kan sayur mayur. Di situ untuk petani muda kita bisa memilih itu. Satu, karena tidak ada ketentuan harga panen, pasca panen. Yang kedua, masa produksinya lebih cepat. Tidak ngomong bawang merah, kita katakanlah kerai Mas, untuk sayur kerai atau mentimun. Nah, di situ kita 40 hari sudah panen Mas. Lebih katakan lagi. Ya walaupun harganya kalau pas bagus-bagusnya, kalau ngomong kerai misal 2.000, itu sudah untung banyak Mas. Itu tiap hari panen. Nah, kalau sebenarnya sepele 2.000 ya. Kalau hari ini kita di kantong kita ada 2.000, kita cukup untuk bayar parkir. Tapi kalau kemudian kita punya lahan yang banyak, satu hari itu kita bisa panen 2 kuintal, 200 kilo. Berapa kita kantongi? 2.000 kali 200 kilo, sudah 400.000. Kalau itu satu lahan. Kalau kita pikirnya produktif, di lahan lain kita punya lahan lain, kita tanami tanaman yang lain lagi. Dan akhirnya juga menghasilkan banyak gitu. Banyak, misal terong Mas, yang sini kerai, kita tiap hari atau 2 hari sekali lah kita bisa panen, bisa merasakan panen setelah 40 hari ya, dengan biaya produksi yang sangat rendah. Misal kita punya lain lagi terong misal, hari ini kita panen kerai, yang di sebelahnya lagi kita panen terong. Kelihatannya remeh Mas, tapi ini yang jarang disentuh oleh kaum pemuda ya. Satu, memang kerja di sawah ya tidak seindah yang di kantor gitu. Di kantor Mas. Di kantor kita kerja baju masuk. Ya, tapi kita tidak boleh menafikan
yang kerja di kantor itu enak enteng atau kerja di sawah yang sudah sukses itu tidak bisa, sudah ada posnya sendiri-sendiri. Kalau kita ke pertanian semuanya siapa yang di kantor? Iya, tetap gitu. harus ada itu. Gitu. Kalau saya menangkap dari yang dijelaskan Mas Ali tadi, jangan berpersepsi bahwa pertanian itu hanya jagung dan padi gitu. Iya. Nah, ini potensi yang lain sebenarnya banyak yang harus juga dioptimalkan oleh anak muda. Banyak. Nah, saya kira ini pesan penting untuk kita semua ya, terutama generasi milenial. Dan tadi banyak hal juga yang sudah disampaikan oleh Mas Ali yang bisa kita ambil pelajaran, bisa dijadikan teladan dari kisahnya, dari pengetahuannya tentang bawang merah. Terima kasih Mas Ali atas kehadirannya dan juga ilmunya yang sudah dibagi kepada kita semuanya. Kepada penonton, tetap ikuti konten-konten kami, podcast dari kami, yang kami pastikan kami akan menyajikan narasi yang edukatif, inspiratif, dan informasi yang anti hoax. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.